Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika memilih sepeda, kita sering dibingungkan oleh ukuran sepeda. Ukuran mana yang tepat? Di samping setiap merek sepeda tidak sama dalam menetapkan ukuran, kriteria sepeda dengan ukuran S, M, L yang tidak sama. Juga kita dibingungkan bila tinggi badan berada di tengah-tengah ukuran. Misalnya tinggi badan 170 cm. Polygon 100 non-disc merekomendasikan 3 ukuran. S untuk tinggi 160 hingga 170 cm. M untuk tinggi badan 165 hingga 175 cm. Dan L untuk tinggi badan 170 hingga 180 cm. Muncul pertanyaan, jadi pilih yang mana? Memilih ukuran sepeda berdasarkan tinggi badan memang tidak begitu akurat. Lantas ukuran apa yang akurat? Mari kita bahas. Ukuran yang harus diperhatikan untuk menentukan pas tidaknya sepeda, hal yang terpenting adalah ketinggian stand-over, tinggi rendahnya sadel, dan jauh pendeknya jangkauan. Ketinggian stand-over sepeda adalah jarak antara tanah dan tabung atas di posisi ujung sadel. Bila ketinggian stand-over sepeda lebih tinggi dibandingkan tinggi insim kita, maka ketika turun dari sadel, bagian selangkangan kita akan menyentuh top tube. Sedangkan ketinggian sadel tidak terlalu berpengaruh, karena ketinggian sadel bisa diatur turun naiknya. Tetapi ketinggian sadel erat kaitannya dengan jangkauan, aspek aerodinamis. Sedangkan jangkauan berkaitan dengan posisi yang diinginkan. Data yang harus dimiliki untuk mengetahui panjang stand-over, frame reach, frame stake, efektif top tube sepeda yang cocok untuk kita membutuhkan setidaknya 3 data, yaitu panjang insim, panjang torso, dan panjang lengan. Panjang insim adalah ketinggian dari permukaan lantai hingga selangkangan. Agar perhitungan lebih akurat, berdirilah di dinding dengan tegak dan jepit buku di antara paha, sambil buku ditekan ke atas. Kemudian, ukur ketinggian atas buku dari lantai. Sedangkan untuk mengukur panjang torso, ukur dari pertemuan tulang selangka di bahu sampai bagian selangkangan. Dan untuk mengukur panjang tangan, rentangkan tangan tetapi tekuk sedikit sambil menggenggam batang yang seukuran dengan diameter handlebar. Kemudian, ukur dari tengah batang sampai ketiak kita. Stand-over. Ketinggian stand-over yang ideal adalah 2,5 hingga 7,5 cm lebih rendah dibandingkan panjang insim. Untuk sepeda gunung, semakin besar selisih stand-over dengan insim, stand-over clearance lebih baik. Jadi, ketinggian stand-over yang ideal adalah panjang insim dikurangi dengan 25 hingga 75 mm. Bila tinggi badan 170 cm dan panjang insim 780 mm, maka sepeda yang stand-over-nya cocok dengan kita apabila stand-over paling tinggi 755 mm untuk sepeda jalan raya dan 705 mm untuk sepeda gunung. Dari data Stratos S5, ukuran S, M, dan L memiliki stand-over berturut-turut 715,7, 746,5, dan 767,1. Maka ukuran L tidak cocok untuk tinggi badan 170 cm dengan insim 78 cm. Karena stand-over ukuran L melebihi 755 mm. Walaupun dalam tabel ukuran sepeda, tinggi badan 170 cm bisa memilih ukuran L. Untuk sepeda gunung yang memiliki opsi M dan L, stand-over biasanya tidak bermasalah karena rata-rata top tube sepeda gunung lebih miring ke bawah, masih jauh lebih rendah dibandingkan insim.
Jangkauan. Untuk mengukur jangkauan, kita membutuhkan dua data, yaitu tinggi torso dan panjang lengan. Sudut ideal antara badan dan lengan adalah membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk mengetahui panjang jangkauan, kita membutuhkan rumus Pythagoras. Jangkauan adalah hasil akar dari penjumlahan kuadrat torso dan kuadrat panjang lengan. Misalnya panjang torso 67 cm dan panjang lengan 53 cm. Maka panjang jangkauan adalah 85,4 cm. Biasanya orang akan mengaitkan efek tip-top tube atau prime ridge untuk mengetahui panjang jangkauan sepeda. Sayangnya, data geometri tersebut tidak siap pakai, harus diolah lebih lanjut. Yang kita butuhkan adalah jarak antara titik tengah sadel ke titik tengah handlebar. Kita membutuhkan jarak horizontal dan vertikal antara titik tengah sadel dengan titik tengah handlebar. Jarak vertikal adalah ketinggian sadel ideal dikurangi hasil penjumlahan frame stake ditambah 60 mm. 60 mm adalah tinggi handlebar di atas heat tube. Ketinggian sadel ideal sama dengan sinus seat tube angle dikali 1,09 dikali insim. Jarak horizontal didapat dengan efektif top tube ditambah 100 mm panjang stem dan ditambah kemunduran sadel. Jarak kemunduran sadel dihitung dengan rumus cosinus seat tube angle dikali selisih ketinggian sadel dikurangi frame stake. Untuk 100 S5 dengan seat tube angle 74,5 untuk ukuran S, 74 untuk ukuran M, dan 73,5 untuk ukuran L, maka ketinggian sadel 819 mm untuk ukuran S, sehingga jarak vertikal sama dengan 249 mm untuk ukuran S dan 224 mm untuk ukuran M dan 198 mm untuk ukuran L. Jarak kemunduran sadel untuk ukuran S 66,5 mm, 61,7 mm untuk ukuran M, dan 59,2 untuk ukuran L. Jadi jarak horizontal ukuran S adalah 691,5 mm, 701,7 mm untuk ukuran M, dan 711,2 untuk ukuran L. Dan jarak jangkauan ukuran S adalah hasil akar dari jumlah kuadrat jarak vertikal ditambah kuadrat jarak horizontal, yaitu 735 mm untuk ukuran S, 736,6 mm untuk ukuran M, dan 738,3 mm untuk ukuran L. Karena jarak jangkauan kita adalah 854 mm, di mana lebih panjang dari ketiga ukuran tersebut, maka kita bisa memilih ketiga ukuran tersebut. Posisi aerodinamis. Menentukan sepeda mana yang lebih aerodinamis di samping panjang jangkauan juga selisih jarak vertikal. Semakin tinggi selisih jarak vertikal, semakin aerodinamis. Jadi dari ketiga ukuran Stratos S5 tadi, yang paling panjang selisih jarak vertikalnya adalah ukuran S, yaitu 249 mm. Kesimpulan, dari ketiga ukuran Stratos S5 non-disc yang bisa dipilih oleh pesepeda dengan tinggi badan 170 cm dan insim 78 cm, hanya ukuran S dan M yang cocok bila kita mempertimbangkan standover clearance. Sedangkan jangkauan, semua ukuran memenuhi syarat. Dan dari ketiga ukuran tersebut, yang paling aerodinamis adalah ukuran S, karena memiliki selisih jarak vertikal terbesar. Bila menginginkan sepeda yang lebih nyaman dengan posisi duduk yang lebih tegak, maka pilihan ideal jatuh pada ukuran M. Walaupun ukuran L lebih tegak, tetapi standover tidak memungkinkan untuk insim 78 cm. Mudah-mudahan hitungan ini tidak menambah keruwetan hidup kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.